Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Delia Febrioni, Devita Caturkris Monika, Rahma Clara, dan Rizky Dwi Septianingrum. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang potret ekonomi Indonesia di masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 sudah hampir 11 bulan lamanya mendera Indonesia sejak pemerintah mengkonfirmasi infeksi corona pertama di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Tak hanya menciptakan krisis kesehatan masyarakat, pandemi COVID-19 secara nyata juga mengganggu aktivitas ekonomi nasional. Keputusan pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau yang bisa kita sebut dengan PSBB sejak April 2020 berdampak luas dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya yang pada akhirnya mengganggu kinerja perekonomian. Ekonomi Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan tumbuh negatif. Angka pengangguran serta angka kemiskinan sangat meningkat. Secara umum, pandemi COVID-19 telah berdampak buruk pada ekonomi nasional sepanjang tahun 2020 lalu, kendati mulai triwulan 3 2020 mulai membaik. Kondisi ekonomi nasional itu tampak dari sejumlah indikator perekonomian seperti pertumbuhan ekonomi, survei kegiatan dunia usaha, SKDU, indeks manufaktur, PMI, retail sales index, indeks keyakinan konsumen, IKK, dan jasa keuangan. Selama tahun 2020, pemerintah tercatat 3 kali mengubah proyeksi pertumbuhan ekonomi. Pada bulan Maret hingga April, pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi di kisaran minus 0,4% hingga minus 2,3%. Pada bulan Mei hingga Juni, perkiraan lebih pesimistis di angka minus 0,4% hingga minus 1%. Setelah melihat berbagai perkembangan, pada September hingga Oktober, proyeksi pertumbuhan kembali direvisi menjadi kontraksi 1,7% hingga 0,6%. Survei kegiatan dunia usaha mencatat, saldo bersih tertimbang kegiatan usaha pada triwulan 3 dan 4 tahun 2020 adalah sebesar minus 5,97 dan 2,21%, meningkat dibandingkan kondisi pada triwulan 2 yang mencapai minus 35,7%. Berdasarkan hasil data survei, perbaikan kegiatan dunia usaha terjadi pada seluruh sektor ekonomi, terutama pada sektor industri pengolahan, perdagangan hotel dan restoran, sektor pengangkutan, serta komunikasi. Dari sisi aktivitas manufaktur, terjadi perbaikan hingga Desember 2020. Indeks manufaktur atau PMI pada bulan Desember 2020 mencapai 51,3 atau berada di level ekspansi. Angka PMI itu naik dari 50,6 pada bulan November 2020. Indeks manufaktur yang telah kembali ke titik 50 poin pada November dan Desember merupakan satu indikator bahwa perusahaan manufaktur kembali berekspansi karena mengalami peningkatan penjualan yang berakibat pada peningkatan produksi. Selama pandemi, PMI pernah mencapai level terburuk dengan skor hanya 27,5 pada April 2020. Perbaikan sektor manufaktur akan menentukan pemulihan ekonomi. Tantangan ekonomi 2021. Ekonom Indef Tauhid Ahmad mengatakan ada beberapa tantangan ekonomi pada 2021. Pertama, game changer ekonomi adalah vaksin. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya vaksin tersebut memerlukan anggaran yang besar. Saat ini, Sri Mulyani baru mengamankan anggaran sebesar 54,44 triliun rupiah untuk vaksinasi. Kedua, pemerintah juga punya pekerjaan rumah untuk meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat karena sebelumnya tertekan pandemi. Hal ini penting karena suka tidak suka ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi kontributor terbesar. Ketiga, perlu strategi khusus untuk meningkatkan kinerja ekspor dan investasi pada tahun ini. Indonesia harus bisa memanfaatkan momentum mulai dari tingginya aktivitas perdagangan dunia, kenaikan harga komoditas, hingga kedatangan aliran modal asing dengan secara cepat dapat memulihkan diri dari dampak pandemi. Keempat, prospek hubungan dagang Amerika Serikat dan Cina di era kepemimpinan Presiden baru Joe Biden nanti.
Kurang lebih seperti itulah potret ekonomi Indonesia di masa pandemi saat ini. Kami sangat berharap agar ekonomi Indonesia dapat membaik dan dunia cepat lepas dari penyebaran virus corona. Stay safe and stay healthy teman-teman. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.